Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi cerita saya tentang SM3T. Namun saya akan berfokus pada transportasi yang dulu saya pernah naiki pada saat di penempatan dulu. Dan yang saya naiki ini adalah boat ya, atau perahu yang terbuat dari kayu yang sangat kokoh, bermesin diesel. Dan ini adalah salah satu andalan dari masyarakat di tempat penempatan saya yang berada. Dan ini adalah salah satu fasilitas jembatan yang mangkrak, sebenarnya ini mangkrak dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, tetangganya Kabupaten Aceh Timur. Dan sampai saat ini mungkin ini tahun 2015 ini kondisinya masih seperti ini. Dan bisa dibayangkan kalau misalkan jembatan ini sudah jadi, dan itu akan membawa dampak yang signifikan juga. Dan ini adalah jembatan utama penghubung antara Kota Kuala Simpang, kota terdekat tempat penempatan saya, kota terdekat dari tempat penempatan saya. Dan ini adalah penghubungnya. Jembatannya sangat besar sekali, sudah beraspal dan bagus juga ini aksesnya. Ini cuman sampai beberapa kilometer dari kota terdekat. Selebihnya ya tanah sebenarnya untuk menuju ke tempat penempatan saya ini. Saking panasnya selama perjalanan 5 jam dari kota Kuala Simpang ke kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur menggunakan transportasi air ini luar biasa panasnya. Terik matahari kebakar sampai saya kaki lepas dari kaki saya, dan saya coba untuk membungkus tangan saya karena tangan saya udah gak kuat lagi, kebakar panas. Semuanya saya kerudungi karena saya gak kebagian kanopi dari si perahu boat tersebut. Dan kebetulan ini adalah sedang berpapasan dengan boat yang lain. Dan ini adalah kondisi yang lain dari akses menuju ke kecamatan Simpang Jernih tempat penempatan saya, yaitu akses darat. Dan alhamdulillah sebenarnya akses daratnya sudah bisa dilalui dengan kendaraan off-road. Dan ini yang saya naiki ini adalah kendaraan off-road Daihatsu Hailine jenis off-road yang biasa rutin hampir seminggu 2 kali turun dari tempat penempatan saya ke kota terdekat. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya saat itu tahun 2015 adalah seperti ini. Ini ketika sedang tidak hujan. Coba bayangkan ini ketika hujan, luar biasa. Ini sangat sulit untuk dilalui oleh mobil off-road sekalipun, apalagi kendaraan yang lain, oleh motor yang kecil apalagi. Dan mobil ini adalah senantiasa rutin turun, ya hampir kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu jika ada yang charter biasanya. Atau kebetulan si empunya mobil ini kalau ingin membeli sesuatu barang, karena kebetulan namanya, ya pemilik mobilnya ada namanya Wahidin. Dia favorit saya kalau saya ingin keperluan, karena dia setia mengantar kami para guru SM3T pulang pergi dari kecamatan Simpang Jernih ke kota terdekat. Dan dia juga punya warung kelontongan, jadi mereka dan ya sering nitip-nitip kayak gitu untuk bisa belanja di kota Kuala Simpang. Dan inilah kondisi dari, kalau gak salah ini adalah desa Serkil, masih bagian dari Kabupaten Aceh Tamiang, bukan kabupaten tempat penempatan saya. Kanan kiri itu penuh dengan sawit. Dan kurang lebih di map lokasi saya berada adalah di
di Simpang Jernih adalah seperti ini. Rutenya kurang lebih 2 jam kalau menggunakan darat ya. Kalau menggunakan tadi menggunakan boat atau perahu kayu tadi itu bisa mencapai 6 jam, 5 sampai 6 jam. Ini gambarannya kurang lebih di map Google Map ya. Jalannya sangat, kalau jalur darat itu relatif ya, kadang rata, cuman ya 90% tanah sih. Jadi kalau misalkan sedang tidak hujan ya enak dilaluinya. Kalau sedang hujan ini luar biasa susah sekali, bahkan mobil off-road sekalipun. Dan di map terlihat itu lokasi saya berada pada saat itu di Kecamatan Simpang Jernih. Saya tinggal di pusat kecamatannya ya, jadi dekat sekali dengan Koramil, dekat sekali dengan polseknya. Namun berbeda lain hal dengan kawan-kawan saya yang jauh dari pusat kota kecamatan. Jalannya mungkin nggak bisa diakses seperti ini. Seperti kawan saya Ari, Ajis, dan Hasbi, dia ditempatkan di salah satu desa yang sangat 3T, lebih 3T dari tempat saya berada saat itu, dan hanya bisa diakses lewat transportasi air seperti yang saya perlihatkan tadi. Adapun menggunakan transportasi darat hanya bisa dilalui oleh motor off-road dan jalannya hanya setapak. Dan itu ada sekelumit cerita di penempatan di Desa Melidi di tempat kawan saya bertugas. Momen-momen seperti inilah yang mungkin akan sulit saya lupakan kelak ya. Luar biasa. Desa ini belum masuk ke Kecamatan Simpang Jernih ya, dia masih di Kecamatan Bandar Pusaka kalau salah ya, dan desanya Desa Serkil, dan masih termasuk Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi Kecamatan Simpang Jernih itu sebenarnya kecamatan terjauh dari Kabupaten Aceh Timur yang langsung berbatasan dengan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Luas. Jadi aksesnya pun Simpang Jernih termasuk sangat-sangat 3T dibandingkan Kabupaten Aceh Timur yang lainnya. Ini adalah Desa Serkil ya. Desa Serkil menuju Desa Kekening yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Timur. Bisa lihat sungai di sebelah kanan saya adalah Sungai Tamiang yang jaraknya dari jalan raya ke sungai itu adalah kurang lebih 20 meteran gitu. Jadi kalau misalkan sungai ini meluap ya udah, kami para warga Simpang Jernih waktu itu nggak bisa melintas sama sekali kecuali memakai boot. Dan sudah sering terjadi sungai tersebut meluap, bahkan sampai akhirnya ada bencana banjir pada saat itu adalah sungai ini penyebabnya. Tahun 2006 kalau nggak salah. Itu banjir hebat di Kabupaten Aceh Timur sehingga perkampungan di seluruh di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sungai Tamiang ini terdampak banjir, membanjiri 2 kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi kondisinya seperti ini ya, jalan yang saya lalui selama kurang lebih 2 jam dari kota terdekat ke tempat penempatan saya. Nah kebetulan ini masih ada genangan air, kemungkinan ini karena pada saat itu
habis hujan 2 hari yang lalu. Ini kita sebenarnya masih beruntung, masih ada yang keringnya gitu. Tapi kalau sedang hujan, ini luar biasa, ini kita sulit sekali untuk bisa melintas di sini. Dan ini adalah kondisi lain dari jalan yang saya lalui ketika melakukan perjalanan darat. Ya, ini adalah mobil yang lain yang biasanya rutin untuk mengakses dari Kecamatan Simpang Jernih ke Kecamatan Kuala Simpang, Kota Kuala Simpang. Mobilnya jenisnya pick up dan sama-sama Daihatsu Hailin. Dan ini seperti inilah kalau misalkan habis hujan, mobil se-off-road ini pun sulit untuk bisa melintas. Ini adalah kondisi lain ketika saya ingin berkunjung ke tempat desa kawan saya, ya, yaitu di Desa Pantai Kera, tetangganya Desa Simpang Jernih. Tidak ada transportasi umum dan biasanya cuma ditempuh dengan jalan kaki. Apalagi anak-anak murid saya yang dari Desa Pantai Kera untuk menuju ke Desa Simpang Jernih tempat dia sekolah. Ya seperti inilah perjalanannya. Mereka jalan kaki, bayangin. Dan ini adalah namanya getek, salah satu transportasi penyeberangan. Jadi fungsinya semacam jembatan gitu, ya, antara Desa Pantai Kera dan desa sebelumnya, yaitu Desa Batu Sumbang.